Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah, Allahumma amin. Pada kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga. Sebelumnya kita sudah belajar tentang keluarga besar. Masih ingatkah kalian apa sih keluarga besar itu? Ya, keluarga besar adalah keluarga yang ditambah dengan kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara sepupu. Kita sering berkumpul bersama keluarga besar pada saat hari raya Idul Fitri, saat ada acara keluarga, misalnya ada yang menikah ataupun ada yang sunatan. Setiap keluarga besar mempunyai kegiatan sendiri-sendiri. Kadang saat kita berkumpul, ada yang makan bersama, ada yang bercengkrama bersama, ada yang bermain bersama. Menyenangkan bukan? Ya, tentu kita senang saat keluarga besar semuanya berkumpul bersama. Tapi sayangnya tidak semua keluarga besar bisa berkumpul bersama, karena mereka mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Selain itu, mereka juga mempunyai rumah yang jaraknya jauh. Apabila rumah saudara kita dekat, kita bisa pergi dengan berjalan kaki. Hanya beberapa langkah saja kita bisa sampai ke rumahnya. Ada yang 5 langkah, 10 langkah, ataupun lebih. Langkah adalah salah satu alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak baku adalah alat ukur yang apabila diukur oleh 2 orang berbeda akan menghasilkan hasil ukuran yang berbeda pula. Salah satunya adalah langkah. Alat ukur tidak baku langkah yaitu jarak antara kedua kaki pada saat melangkah. Biasanya, langkah digunakan untuk mengukur jarak dari satu titik ke titik tertentu. Misalnya saja, ini ada rumah Dito dan Didi. Kemudian, yang sebelahnya adalah rumah kakek dan nenek Dito dan Didi. Rumah kakek nenek Dito berada di dekat rumah Dito dan Didi. Dito dan Didi ingin pergi ke rumah kakek dan neneknya. Mereka pergi dengan berjalan bersama. Saat berjalan, Dito dan Didi menghitung berapa langkah jarak dari rumahnya ke rumah kakek neneknya. Setelah sampai di rumah kakek dan neneknya, ternyata Dito menghitung ada 20 langkah. Sedangkan Didi menghitung ada 25 langkah. Kenapa ya hasilnya berbeda? Padahal jaraknya sama. Ada yang tahu? Ya, karena langkah Dito dan Didi berbeda, sehingga menghasilkan jumlah yang berbeda pula. Selain langkah, ada juga ukuran tidak baku yang lainnya yang menggunakan anggota badan kita, yaitu depa, hasta, jengkal, dan kaki. Depa yaitu mengukur panjang suatu benda dengan membentangkan tangan.
diukur dari ujung jari tengah kanan ke ujung jari tengah kiri, ataupun sebaliknya. Depa biasanya digunakan untuk mengukur panjang suatu permukaan, seperti tembok, pagar, meja, dan lain-lain. Yang kedua adalah hasta, berarti mengukur panjang suatu benda dari siku sampai ujung jari tengah. Alat ukur hasta sama dengan 1/4 depa. Hasta biasanya digunakan sebagai alat ukur panjang. Yang ketiga adalah jengkal. Jengkal berarti mengukur panjang suatu benda dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking. Jengkal biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda dalam ukuran kecil. Misalnya saja mengukur panjang meja, kursi, buku, dan lain-lain. Yang keempat adalah kaki. Berarti mengukur panjang suatu benda dengan telapak kaki seseorang. Kenapa semuanya disebut dengan alat ukur tidak baku? Karena apabila diukur oleh orang yang berbeda, bisa menghasilkan hasil yang berbeda pula. Tugas hari ini adalah yang pertama, tanyakan kepada kedua orang tuamu mengenai nama lengkap saudaramu, apa hubungannya denganmu, dan di mana tempat tinggalnya. Yang kedua, hitunglah berapa jengkal panjang meja yang ada di ruang tamumu. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan, seperti rajin cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan. Pakai masker apabila keluar Hai rumah. semua. Wah, Mona, kamu pakai masker. Iya, aku nggak mau kena corona. Ngeri tahu. Dan jaga Diva, jarak. aku geser bangkunya ya, nggak boleh terlalu deket. Kenapa, Mon? Pokoknya harus jaga jarak 1 meter. Kiranya cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.